Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yemima Purstulingga, NIM C14012010008 dari kelompok 5. Nah, kali ini aku akan menjelaskan atau mereview seluruh materi dari fisiologi reproduksi organisme akuatik. Untuk lebih lanjut, simak video berikut. Nah, pertama, pada praktikum ini ialah mengenai ciri seksual primer dan sekunder, yang dimana ciri seksual primer merupakan ciri seksual yang berhubungan dengan aktivitas organ reproduksi, yaitu pada jantan memiliki tesis dan vas deferens, sedangkan betina memiliki ovarium dan ovidum. Nah, yang untuk ciri seksual sekundernya itu ialah ciri yang dapat dilihat secara langsung atau fisik. Pertama ialah ciri seksual pada ikan murjair. Yang pertama dilihat pada dagu atau di bawah kepala terlihat kemerahan dan kehitaman, dan pada perut terlihat kehitaman hitam, yang dimana menandakan bahwa ikan murjair ini adalah ikan jantan. Untuk lebih jelas, mari kita bedah. Nah, dalam pembedahan ini terlihat sepasang tesis yang menandakan bahwa ikan ini merupakan ikan mujair jantan. Praktikum pertemuan ketiga ataupun pembahasan ketiga yang dimana mengenai organ reproduksi. Nah, pada organ reproduksi itu terdapat kelenjar kelamin atau yang dinamakan gonad, yang dimana terdapat secara seksual dan aseksual. Nah, dalam hal ini organ reproduksi adalah proses yang dilakukan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan dalam menjaga kelestarian spesiesnya. Nah, organ reproduksi yang pertama ialah ovarium yang berfungsi sebagai tempat terbentuknya ovum. Nah, dalam hal ini ovum berkembang sebelum dikeluarkan. Selanjutnya, terdapat juga gonad seperti ditandai dalam video, yang dimana ovarium yang terletak di bawah gelembung udara. Selanjutnya ada kloaka yang dimana menghubungkan ovarium menjadi salurannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan keempat, yang dimana itu mengenai perkembangan gonad. Nah, gonad adalah seperti pada awal pembahasan sebelumnya, bagian dari organ reproduksi pada ikan yang menghasilkan telur pada ikan betina dan sperma pada ikan jantan. Nah, dalam hal ini tingkat kematangan gonad atau TKG adalah tahap tertentu perkembangan gonad sebelum dan sesudah ikan berpijak. Nah, penentuan tingkat kematangan gonad antara lain dengan mengamati perkembangan gonadnya. Nah, dalam hal ini kita perlu mengetahui bagaimana kematangan gonad itu. Pertama, secara morfologi yang diamati dapat dilihat secara kasat mata dan pembedaan di laboratorium pembedahan. Nah, yang kedua, secara histologi, yaitu analisis secara mikroskopik setelah dilakukan pembedahan dan pengamatan secara morfologi. Nah, untuk lebih lanjut, simak beberapa hal gambar berikut. Nah, terlihat pada gambar ini merupakan TKG kelima dari ikan mujair. Dan ini merupakan TKG dari tingkat keempat, yang dimana telur berwarna kuning mudah dipisah, butir minyak tidak tampak, mengisi setengah sampai 3/4 rongga perut. Dan selanjutnya ini merupakan TKG ketiga dari ikan mujair, yang dimana morfologi telur mulai kelihatan butirnya dengan matanya. Nah, untuk menghitung dari TKG, yang pertama kita ambil sampel ikan yang bobot ikannya itu 120 gram dengan bobot gonad 0,01 gram, dan menentukan TKG-nya dengan rumus bobot gonad per bobot total. Nah, dalam hal ini terdapat 0,01 TKG-nya, sehingga disimpulkan TKG-nya masih fase 1. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai diameter telur dan fekunditasnya. Sebelumnya, diameter telur merupakan salah satu parameter yang dapat diukur untuk menentukan tingkat kematangan atau maturasi gonad pada ikan. Nah, diameter telur akan membesar seiring dengan peningkatan stadia kematangan gonad. Nah, dalam hal ini sebaran diameter telur
di mana didapat dari penentuan antara kelompok, antar bilah, antar gelombang, atau seluruhnya. Nah, dalam hal ini, telur dapat diamati ukurannya melalui mikroskop dengan ketelitian ukuran 0,1 mm. Nah, dalam hal ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mikrometer okuler dan mikrometer objek. Nah, mikrometer okuler itu yang dekat dengan mata, sementara mikrometer objektif yang dekat dengan objek. Oke, nah setelah itu kita akan membahas mengenai fekunditas, yang dimana fekunditas merupakan jumlah telur ikan betina sebelum dikeluarkan pada waktu akan memijah. Nah, metode yang dapat digunakan untuk menghitung telur yaitu metode jumlah, metode volumetrik, dan masih ada metode lainnya. Namun, metode yang sering digunakan ialah metode gravimetrik dengan rumus, yang dimana rumusnya ialah fekunditas sama dengan G besar per G kecil dikali N. Nah, dalam hal ini, ya, metode gravimetrik ini merupakan gravimetrik proses isolasi dan pengukuran berat suatu unsur atau suatu senyawa tertentu. Nah, berat unsur dihitung berdasarkan rumus senyawa dan berat atom unsur-unsur yang menyusun. Nah, dalam hal ini, penentuan fekunditas dilakukan dengan mengambil ovari ikan betina yang matang, gonad pada TKG 3, 4, dan 5. Kita akan melanjut materinya, yang kali ini ialah mengenai HSI dan GSI. HSI atau Hepatosomatic Index merupakan salah satu parameter yang dapat menggambarkan tingkat atau fase perkembangan gonad ikan. Karena hati merupakan tempat produksi fitologenin sebagai bahan dasar pembentukan kuning telur atau disebut oleh fitologenesis dengan pembentukan hormon 17 beta estradiol. Nah, lihat yang kedua itu ialah GSI, yang dimana GSI merupakan indeks kematangan gonad atau gonad somatic index, merupakan indeks kuantitatif yang menunjukkan suatu kondisi seksual ikan. Nah, dalam hal ini pengukuran gonad somatic index dilakukan pada H0, H-14, H-28, dan H-42. Oleh karena itu, mungkin lebih memudahkan kita untuk mengetahui perkembangan dari gonad somatic index-nya. Oke, selanjutnya ialah mengenai hipofisa, induksi hormon, dan seks reversal. Nah, yang pertama ialah hipofisa, yang dimana kelenjar hipofisa dikenal juga dengan kelenjar pituitari atau kelenjar master. Nah, kelenjar berukuran kecil dan terletak di otak ini berperan dalam reproduksi hormon-hormon penting dalam tubuh seperti hormon kortisol, hormon protein, dan hormon pertumbuhan atau growth hormone. Nah, selanjutnya itu ada induksi hormon, yang dimana penentuan ikan yang dimana menggunakan hormon serta larutan fisiologi dengan perbandingan hormon dan larutan fisiologi ini ialah 1:3. Nah, dalam hal ini perlu penyuntikan ikan terlebih dahulu pada ikan mujair, dan dalam hal ini sebelum kita melakukan penyuntikan agar tidak terjadi kesalahan, maka kita akan menyuntik 3 sisik dari sirip dorsal dan itu dibuka agar tidak terjadi kesalahan dalam menyuntik. Nah, yang selanjutnya itu ialah seks reversal. Nah, seks reversal merupakan perkembangan kelamin ikan yang seharusnya berkelamin jantan diarahkan perkembangan gonadnya menjadi betina atau sebaliknya. Nah, teknik ini dilakukan pada saat sebelum terdiferensiasinya gonad atau kelamin, ataupun dapat kita lakukan pada ikan yang belum terbentuk gonadnya. Nah, selanjutnya ada pengawetan sperma atau preservasi sperma. Namun sebelumnya, kita akan beralih ke definisi dan tujuannya. Dalam hal ini, pengawetan sperma atau preservasi sperma dapat digunakan sewaktu yang diperlukan. Nah, hal ini adalah keperluan konservasi jenis-jenis ikan yang sudah langka, serta untuk intensifikasi benih. Nah, dalam hal ini, memiliki tujuan. Yang pertama itu adalah intensifikasi produksi benih. Yang kedua, menghindari terjadinya overpinning. Yang ketiga, adanya penggantian biaya pemeliharaan induk menjadi langsung kepada spermanya. Nah, yang keempat ada pemindahan yang mudah. Dan yang kelima itu adanya perbedaan kematangan gonad yang memungkinkan. Dalam hal ini yang kita ketahui mungkin ketika si betina sudah matang gonad namun sperma si jantan belum matang gonad, maka perlunya itu preservasi sperma. Nah, selanjutnya dalam hal ini preservasi sperma ada beberapa larutan extender. Namun larutan extender ini merupakan larutan atau media yang digunakan sebagai sumber nutrisi ketika sperma sudah di luar dari tubuh induknya, serta meningkatkan fertilisasi sperma dan penginduksian motilitas awal sperma. Nah, larutan extender yang digunakan itu ialah ada larutan fisiologi, air kelapa,
vokalis whey, dan madu. Dan pada preservasi dapat dilakukan dengan menggunakan NaCl 1,3%. Nah, dalam hal ini larutan extender memiliki syarat yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tidak beracun, bersifat isotonik, dan memberi atau memiliki sumber nutrisi. Baru ada mempertahankan adanya fertilisasi spermatozoa serta menjamin kehidupan spermatozoa ketika sudah keluar dari induknya. Selanjutnya itu masuk ke dalam materi bioassay atau teknik bioassay. Nah, dalam hal ini bioassay merupakan analisis atau pengukuran dari suatu zat untuk menentukan keberadaan dan dampaknya, terlebih pada ikan. Nah, dalam ini ada terdapat uji bioassay adalah suatu cara untuk mengukur efektivitas suatu insektisida terhadap vektor penyakit. Nah, contohnya yaitu terdapat asam sulfat atau H2SO4 dalam lingkungan dan yang perlu melakukan penelitian pada tubuh, terutama pada ikan mujair. Nah, dalam hal ini di samping pengaruh oksidasi buatan terhadap kadar asam sulfat. Nah, percobaan oksidasi buatan terhadap asam sulfat ditempatkan pada suatu media yang dimana kita memakai aerator juga dan menunjukkan bahwa asam sulfat berasal dari perairan. Nah, yang memiliki daya tosisitas yang tinggi. Terakhir materi itu ialah pengecekan dari materi sebelumnya, yaitu seks reversal. Nah, dalam hal ini yang kita ketahui, seks reversal merupakan suatu tahap yang dimana pembalikan jenis kelamin dari betina ke jantan dan sebaliknya. Dalam hal ini penggunaan ikan yang cukup kecil. Kebanyakan hasil yang didapatkan itu ialah jantan. Ini adalah hasil dari mikroskop. Begitulah pembahasan saya mengenai review praktikum fisiologi dan reproduksi. Terima kasih, maaf jika ada kata yang salah. Bye-bye.